the mother of all crop circles karena ukurannya masif, berbentuk galaksi dengan geometri spiral yang sangat rumit. Ini gila sih. Wow, that's crazy shit, man. Hey guys, it's Nessie and welcome back to Neror. Hey Neroris, apa kabar? Apakah lagi liburan? Apakah masih sibuk? Semoga kalian sehat dan bahagia terus-terusan. Amin. Mungkin kalian bisa melihat bahwa aku hari ini sedang cosplay seperti Man in Black. Kalian bisa melihat bahwa hari ini aku lagi cosplay jadi MIB. Tapi bukan Man in Black, Woman in Black. Karena hari ini kita punya teori konspirasi yang berhubungan nih atau sering dikaitkan dengan alien atau dunia ekstraterestrial. Salah satu teori konspirasi paling populer di dunia adalah misteri crop circle. Crop circle itu pendeknya adalah fenomena ketika di ladang-ladang besar tiba-tiba muncul sebuah pola raksasa. Bukan cuma lingkaran doang, tapi gambar-gambar yang sangat presisi, simetris, seolah-olah digambar dengan sengaja dari atas. Tapi banyak dari kejadian ditemukannya crop circle, orang-orang sekitar pun tidak tahu siapa atau bagaimana pola-pola raksasa itu bisa ada di ladang. Pertanyaan terbesarnya tentu, siapa yang buat? Apakah manusia, alien, makhluk dari alam lain, fenomena alam, atau ada teknologi canggih yang sampai hari ini masih dirahasiakan? Karena banyak crop circle guys, yang diklaim muncul hanya dalam waktu semalam saja. Langsung aja kita bedah, so without any further ado, stop senyum-senyum, shit's about to go down. Crop circle atau di bahasa Indonesianya lingkaran tanaman adalah formasi besar yang biasanya muncul di tengah ladang dengan pola tertentu. Kebanyakan katanya di ladang gandum. Buat pencinta misteri dan teori konspirasi, pastinya nama crop circle itu nggak asing. Dan memang crop circle itu udah dibahas di catatan-catatan lama, tapi versi modern yang kita kenal sekarang itu, gongnya, viralnya itu di 1970-an sampai 1980-an. Tapi sebelum crop circle heboh lagi, dari tahun 1678 di Inggris aja udah ada cerita serupa. Jadi ada sebuah cerita yang beredar guys, namanya The Mound Devil. Ceritanya simple tapi lumayan creepy. Diceritakan bahwa ada seorang petani yang lagi marah sama buruhnya. Terus saking marahnya dia mengumpat. Dia bilang, lebih baik setan saja yang memotong ladang ini. Nah ketika malam tiba-tiba ada sesuatu yang aneh terjadi di ladangnya. Ada sebuah cahaya aneh yang turun dan mulai membakar ladang. Dan besok paginya ketika dilihat, tanaman di ladang itu sudah membentuk pola yang super rapih. Tapi tidak ada jejak siapapun di sana. Nah dikatakan bahwa cerita ini menjadi salah satu legenda tertua mengenai crop circle. Crop circle lagi-lagi dibahas di tahun 1880 di majalah Nature edisi 28 Juli 1880. Seorang peneliti bernama John Rand Captain melaporkan bahwa adanya tanaman-tanaman di ladang-ladang gandum yang merunduk dan membuat lingkaran sirkular. Penulisnya sendiri menuliskan bahwa mungkin aja ini terjadi karena adanya pusaran angin kecil. Tapi dia meragukan hal itu karena bentuknya terlalu perfect, terlalu sempurna kalau akibatnya adalah fenomena alam. Nah akhirnya masuk ke era modern. 1970-an, 1980-an, wilayah pedesaan Inggris seperti Wiltshire dan Hampshire tiba-tiba jadi pusatnya crop circle. Dengan munculnya crop circle di mana-mana guys, mulai dari lingkaran simple, semakin lama ada yang polanya tambah rumit, makin besar, makin presisi, dan orang-orang pun mulai mendengar nih tentang fenomena crop circle. Nah menurut Joe Nickell dari Center for Inquiry, perhatian publik terhadap crop circle juga menaik drastis di pertengahan tahun 1970-an. Dan di 1980-an fenomena ini basically ngeboom. Life Science bahkan mencatat bahwa kepopuleran crop circle itu meningkat tajam di publik maupun di media. Skeptical Inquirer juga punya data bahwa di tahun 1981 sampai 1987 jumlah kemunculan crop circle itu juga banyak banget, naik drastis. Sampai akhirnya mereka punya nama nih untuk fenomena ini, circle mania.
Wah, berarti setelah Beatles mania ada Circle mania ya. The Beatles kan 1960-an. Dari orang-orang yang suka banget The Beatles, jadi orang-orang yang suka banget sama crop circle. Sedikit jauh ya guys, menarik banget. Nah, kalau misalkan menurut Encyclopedia Britannica, crop circle yang pertama itu munculnya memang di daerah-daerah Inggris dari Wiltshire, Somerset, dan semakin banyak orang yang tertarik, banyak juga orang-orang yang mulai meneliti crop circle. Yes, basically guys, banyak banget ilmuwan-ilmuwan yang penasaran sebenarnya crop circle ini beneran atau enggak sih? Orang-orang yang nggak sabar untuk ngedebunk gitu. Yang sebenarnya tuh apa? Apa mungkin sebuah pola besar tiba-tiba muncul gitu aja di ladang? Di publik juga muncul banyak sekali teori. Nanti kita bahas teori-teori publik. Tapi para ilmuwan itu mencoba untuk ngedebunk guys, menggunakan segala macam. Ada yang menggunakan perhitungan matematis serius, kayak fraktal, spiral Fibonacci, simetri presisi, dan bagaimana hal-hal serumit ini bisa dilakukan sama orang di malam hari hanya butuh satu malam tanpa meninggalkan jejak sama sekali. Beberapa fisikawan juga tertantang untuk menganalisis sisa-sisa batang gandum yang terlipat dalam crop circle yang ada yang katanya sulit banget untuk ditiru sama manusia. Nah, di tahun 1990-an fenomena crop circle ini ceritanya udah kesebar ke seluruh dunia. Bahkan crop circles-nya sendiri itu mulai muncul di bagian dunia lainnya kayak di Amerika, Australia, Jepang, Kanada. Dan dengan hal itu fenomena ini resmi menjadi global mystery atau misteri global. Sebuah misteri yang dipertanyakan sama orang di seluruh dunia. Hingga hari ini paling tidak sudah pernah ditemukan 12.000 crop circles di berbagai penjuru dunia. Inggris, Rusia, Amerika Serikat, Australia, Kanada, Jepang, sampai Indonesia. Nah, ini adalah beberapa fenomena crop circle terbesar yang pernah ada. Yang pertama adalah Julia Set dari tahun 1996. Ini adalah salah satu cerita crop circle yang bikin bulu kuduk merinding. Julia Set ini adalah sebuah crop circle yang terbentuk di ladang dekat Stonehenge pada 7 Juli 1996. Tahu kan guys, Stonehenge? Sampai hari ini Stonehenge sendiri itu masih banyak banget teori konspirasinya dan orang-orang yang percaya bahwa ini adalah batu-batu yang dibawa dari luar angkasa. Ditaruh di tempatnya oleh entah siapa. Nah, Julia Set ini adalah crop circle yang muncul dekat Stonehenge. Polanya super rapi, ada sekitar 151 lingkaran kecil, katanya membentuk fraktal matematika. Jadi di matematika tuh ada himpunan Julia guys, seperti ini, yang katanya mirip sama crop circle Julia Set. Coba kalian lihat dan bandingkan. Makanya dia diberi nama crop circle Julia Set. Nah, ada saksi-saksi yang mengatakan bahwa crop circle ini memang tiba-tiba aja terbentuk. Ada seorang pilot pesawat kecil yang bilang bahwa dia sempat terbang lewatin ladang ini jam 5 sore dan ladangnya itu masih kosong. Karena dia bakal sadar kalau misalkan ada pola-pola seperti Julia Set di bawahnya. Tapi kurang dari 1 jam kemudian, kira-kira 45 menitan, tiba-tiba formasi fraktal serapi ini udah muncul di ladang. Nah, muncul nih teori-teori juga mengenai Julia Set. Salah satunya adalah dari peneliti Red Colley yang mengatakan bahwa mungkin aja pola ini adalah diagram fase bulan. Mungkinkah crop circle ini muncul sebagai pesan megalitik yang berkaitan dengan pergerakan bulan? Analisisnya memperhitungkan posisi lingkaran-lingkaran dalam polanya sebagai representasi sudut pandang bulan dari titik pengamat saat matahari terbenam. Betul lagi. Nah, menurut foto dan laporan dari Lucy Pringle, ukuran crop circle ini sangatlah besar, sekitar 915 kaki, kira-kira 279 meter. Dan karena ukurannya yang besar sekali, lokasinya dekat Stonehenge, kemunculannya juga tiba-tiba, kasus Julia Set ini dianggap sebagai salah satu crop circle yang paling penting dan misterius dalam sejarah manusia. Next. Berikutnya ada The Chilbolton atau The Arecibo Reply 2001. Ini adalah salah satu kasus crop circle yang wah banget. Di ladang dekat Chilbolton Radio Telescope, Hampshire, Inggris, muncul sebuah formasi yang dipercaya banyak orang guys sebagai jawaban dari alien. Hah? Maksudnya gimana? Jadi Neronis, kalian pernah denger nggak tentang The Arecibo Message? Pesan Arecibo. Jadi di tahun 1974, ada satu grup nih guys dari Cornell University dan Arecibo, dipimpin oleh seorang saintis Arecibo, Frank Drake, melalui teleskop Arecibo mengirimkan pesan keluar angkasa. Jadi di dalam pesannya sendiri itu ada detail-detail tentang manusia, dari DNA manusia, posisi bumi, elemen kimia, sistem bilangan dasar, dan lain-lain. Intinya dikirimkan keluar angkasa dengan harapan
ada yang menemukan kalau misalkan memang ada spesies lain di luar sana, ini adalah cara kita berkomunikasi dari bumi. Nah kemudian pada 21 Agustus tahun 2001 muncul dua formasi crop circle di ladang di samping Chilbolton Observatory. Nah yang pertama itu adalah sebuah wajah besar pixelated yang terbuat dari titik-titik tanaman. Dan yang kedua adalah pola kotak-kotak yang nggak diketahui nih apa guys, tapi diduga adalah balasan dari pesan Arecibo. Dalam dokumen Crop Circle Access disebutkan bahwa pola tersebut itu bisa dibaca sebagai reply ke pesan yang dikirim di tahun 1974 sebelumnya. Nah ini bagian yang paling bikin banyak orang merinding. Jadi kalau pesan Arecibo asli yang dikirimkan itu berisikan tadi kayak aku bilang, info-info tentang manusia, DNA kita, elemen kimia tubuh, sampai posisi bumi, crop circle yang muncul di Chilbolton ini akan kayak menjawab pesan itu. Karena menurut analisisnya Karen Meadows, pola yang muncul itu nunjukin beberapa hal yang beda dari pesan asli. Kayak elemen kimia yang gak sama seperti manusia. Dari bentuk DNA yang digambar dengan 3 untai, tidak 2 seperti manusia. Kemudian posisi tata surya yang ditunjukkan beda dengan tata surya kita. Bahkan di bagian paling bawah itu kayak ada gambaran alat semacam denah mesin pemancar pesan yang diduga menjadi cara mereka mengirimkan pesan ini. Jadi kalau misalkan memang benar crop circle ini tidak dibuat dengan sengaja oleh manusia, ini berarti bukan cuma kita menerima pesan dari mereka, tapi mereka juga memberikan info balik siapakah mereka. Iya sih, kalau misalkan dipikirkan bahwa ini cuma pattern tribal, dia nggak simetris gitu ya guys. Kanan kirinya nggak sama, atas bawahnya nggak sama. Tapi aku juga nggak ngeliat sih bentuk-bentuk apa DNA tadi. Apa karena aku nggak ngerti aja ya? Gimana menurut kalian guys? Coba lihat dan komen di bawah. Next ada The Milk Hill Galaxy Spiral dari tahun 2001. Tanggal 12 Agustus tahun 2001 di sebuah ladang gandum di daerah Milk Hill, Wiltshire, Inggris, muncul sebuah formasi besar yang super kompleks. Sebuah spiral raksasa yang terdiri dari 409 lingkaran individual membentuk pola yang menyerupai galaksi dengan 6 lengan. Daheng. Dalam artikel di Life Science yang memuat galeri foto crop circles, disebutkan bahwa formasi ini berdiameter 238 meter atau 780 kaki. Dan dikatakan guys bahwa malam sebelum formasi ini tiba-tiba muncul, wilayah atau daerah situ tuh lagi hujan. Yang artinya kondisinya tuh lagi basah kan. Jadi siapapun nih kalau misalkan memang manusia yang membuat ini, harus melakukan ini di tengah hujan, gelap-gelap pas malam, tapi mampu membuat ini semua sepresisi itu. Ditambah lagi paling creepy-nya adalah tidak meninggalkan sama sekali jejak kaki. Spiralnya terlihat simetris, setiap lingkaran punya ukuran dan jarak yang konsisten. Bahkan crop circle ini ada di bukit yang miring. Tapi kalau misalkan dilihat dari atas, ini tetap simetris. Iya ya, padahal kalau misalkan miring berarti dia bener-bener bikinnya tuh ada yang disesuaikan gitu ya. Kalau nggak pasti kan kelihatan kayak bagian sini lebih kecil daripada yang sana. Karena formasi ladangnya beda tingginya. Para analisis geometri menyebut bahwa pola ini tuh terlalu rumit dan terlalu presisi untuk dibuat tanpa menggunakan peralatan yang canggih. Komunitas peneliti crop circle bahkan menamai crop circle yang ini guys sebagai the mother of all crop circles. Karena ukurannya masif, berbentuk galaksi dengan geometri spiral yang sangat rumit. Ini gila sih. Wow, that's crazy shit man. Some crazy shit. Tapi kayak Julia Set dibandingin sama yang ini. The complete version. Iya, Julia Set tuh kayak satu bagian dari yang ini. Oh my god. Dia adalah salah satu tentakel dari... Iya, dia kayak salah satu tentakel daripada 6 tentacles yang ada di the mother of all crop circles, the Milk Hill Galaxy Spiral. Jangankan sebesar ini ya, kamu ngasihin aku buat gambar ini sekarang aja kayak aku gak bisa deh. Sepresisi ini, pakai kertas, pakai pulpen, kayaknya aku gak bisa deh. Harus pakai jangkar. Ya gak sih? Gimana cara buatnya? Anyways, gila banget guys, gila banget. Next. Oke, dan yang terakhir kita bahas untuk video kali ini, itu pastinya yang ada di Indonesia. The Sleman Crop Circle 2011. 23 Januari 2011. Kalau misalkan kalian ingat guys, ini sempet rame banget. Warga sekitar itu geger begitu menemukan ada pola yang muncul di persawahan di Dusun Keracaan, Desa Jogotirto, Berbah, Sleman. Batang-batang padi yang roboh itu membentuk pola lingkaran besar dan juga kecil. Diameter lingkarannya itu mencapai 15-20 meter. Bentuk geometrisnya bisa dibilang cukup rumit dan tentunya
Akhirnya jejak ini juga menyita perhatian publik, memunculkan berbagai spekulasi, mulai dari jejak UFO sampai asumsi mungkinkah seseorang melakukan ini. Nah, warga setempat itu percaya bahwa ini tuh bukanlah buatan manusia. Walaupun kepercayaan tersebut dibantah nih guys sama Lembaga Penerbangan dan Antariksa Nasional yang menegaskan bahwa crop circle ini bukanlah jejak UFO. Katanya dari hasil pengamatan dan penyelidikan kami di lokasi, kami tidak sependapat bahwa ini crop circle yang merupakan jejak UFO. Ini murni buatan manusia, kata Sri Kaloka, Kepala Pusat Pemanfaatan Sains Antariksa Lembaga Penerbangan dan Antariksa Nasional atau LAPAN. Tapi alasannya kenapa banyak membuat orang kurang puas. Katanya mereka menganggap seperti itu karena biasanya crop circle itu yang semacam ini ditemukan di Eropa dan beberapa negara lainnya itu dibuat di ladang gandum, tebu atau jagung. Sedangkan yang di sini dibuat pakai tanaman padi. Dan katanya salah satu bukti bahwa crop circle ini dibuat sama manusia adalah rebahan batang padi yang roboh, menunjukkan akibat ditekan hingga tercabut sampai ke akar-akarnya, bukan ditimpa. Mereka juga menemukan adanya lubang bekas tancapan tongkat atau pipa di tengah lingkaran, sehingga muncul dugaan bahwa tongkat atau pipa itu dijadikan sumbu dalam menggerakkan alat penekan batang padi. Sampai hari ini lokasi ini masih menjadi sawah guys, karena pemiliknya tidak mau menjualnya, mau mempertahankan keutuhan sawahnya. Bahkan komunitas pemburu UFO yang tergabung dalam Indonesia UFO Network (IUN) berkolaborasi dengan warga mendirikan monumen peringatan di lokasi tersebut. Alias kebanyakan orang percaya bahwa crop circle ini tidak dibuat oleh manusia, melainkan pure dibuat sama sesuatu yang kita tidak ketahui. Wow, jujur di atas ladang padi cantik banget ya, hijau gitu. Kalau sebelum-sebelumnya coklat, ini kayak cantik gitu, hijau, kayak kompas. Gimana menurut kalian guys? Coba kalian lihat, mungkinkah ini dibuat sama manusia, sama sang pemilik ladang? Tapi buat seseorang yang sangat menjaga sawahnya, mungkinkah dia membiarkan fenomena ini dibuat dan difabrikasi? What do you think? Nah, sekarang kita masuk ke teori-teori konspirasinya. Tentunya, kayak tadi aku bilang dari awal, banyak sekali teori-teori yang muncul akan penyebab kemunculan crop circles. Teori yang pertama adalah bahwa crop circle itu purely buatan manusia. Seorang ilmuwan dari Inggris, Colin Andrews, yang telah meneliti fenomena ini dari tahun 1980-an dan juga merupakan co-founder dari kelompok Circle Phenomenon Research, meyakini bahwa 80% dari crop circle yang pernah ditemukan itu adalah buatan manusia. Walaupun teorinya itu tidak menjelaskan kira-kira alat yang digunakan tuh apa, juga tujuan dari pembuatannya. Salah satu detail terpenting dari teori ini adalah pengakuan dari Doug Bauer dan Dave Charley. Di tahun 1991, ada dua seniman Inggris, Doug Bauer sama Dave Charley, yang mengaku bahwa mereka telah membuat ratusan crop circle yang muncul di Inggris di tahun 1970-an. Alias di awal-awal pas crop circle booming banget, era circle mania tadi. Mereka juga menunjukkan bahwa buat crop circle itu cukup sederhana, hanya butuh papan kayu, tali, dan topi yang dimodifikasi buat navigasi malam. Nah, pengakuan mereka berdua ini guys yang sering dikutip sebagai bantahan misteri crop circle modern. Nah, kalau dari analisis fisik, crop circle yang terbukti buatan manusia itu sering menunjukkan ciri-ciri tertentu, seperti adanya jejak kaki di luar pola, batang tanaman yang patah atau tertekuk tidak merata, dan ditemukannya lubang pasak di tengah formasi. Jadi jatuhnya kayak titik jangkar raksasanya gitu guys, yang dijadiin patokan buat bikin lingkaran yang sempurna itu. Bahkan ahli botani dan tim investigasi kayak Colin Andrews yang percaya bahwa ada crop circles yang dibuat sama UFO juga mengakui bahwa mayoritas dari formasi modern crop circle itu adalah ulah manusia. Next, teori yang kedua adalah crop circle itu muncul akibat medan magnet. Teori ini mencoba untuk menghubungkan fenomena crop circle dengan sumber energi yang diketahui di bumi, yaitu listrik dan magnet. Co-founder dari Independent Crop Circle Researchers Association atau ICCRA, Jeffrey Wilson, yang namanya tuh sering banget dibahas nih atau diangkat ketika ngomongin crop circle, mengklaim bahwa 90% formasi yang ada itu terjadi di dekat transformator atau kabel dengan tegangan tinggi. Dia menduga interaksi listrik positif dari kabel dengan air atau energi negatif dari tanah menciptakan energi magnet listrik yang menekan tanaman dalam pola melingkar. Meskipun begitu, Jeffrey Wilson sendiri itu namanya guys lebih sering di-quote oleh orang-orang di komunitas, bukan dari lembaga fisika. Jadi bisa dibilang teorinya nih teori marginal, bukan teori yang 100% legit secara sains. Nah, balik lagi ke Colin Andrews yang tadi kita bahas, yang percaya bahwa 80% dari crop circles yang ada itu dibuat sama manusia. Dia juga bilang bahwa 20%-nya crop circles yang kita nggak tahu sama
sama sekali nih. Datangnya dari mana? Jelas bukan dibuat sama manusia. Dia percaya kemungkinan besar terjadi karena adanya daya tarik magnet bumi. Dia juga menjelaskan bahwa crop circles yang masuk ke dalam kategori ini, yang 20% itu, memiliki ciri-ciri lingkarannya lebih sederhana dan tidak rumit, tidak ada jejak manusia sama sekali di sekitarnya, tanahnya juga tidak mendapatkan tekanan dari unsur magnetik, tanamannya tidak rusak, hanya menunduk, dan struktur dari tanamannya, begitu dicek, itu memiliki efek biofisika yang tidak biasa dan sulit dipecahkan. Dan untuk spesifikasi-spesifikasi yang dia sebutkan, itu nggak ada alat yang bisa melakukan itu. Nah, ada juga peneliti lain yang bersimpati nih guys dengan teori energi alam ini seperti Dr. Terence Madden. Dia berteori bahwa putaran plasma atau bola petir bisa menjadi penyebab juga fenomena listrik yang dapat memanaskan tanaman dan membuatnya bengkok tanpa patah. Tapi tentunya teorinya Dr. Terence ini belum bisa menjelaskan pola-pola yang sangat rumit dan presisi. Teori berikutnya adalah bahwa crop circle itu muncul akibat angin tornado. Teori ini mengambil inspirasi dari laporan The Mowing Devil 1678 dan laporan Capron 1880 yang menduga pusaran angin. Kalau mengutip detik.com, ahli fisika dari Universitas Michigan, Amerika Serikat, Jalen Smith, menuturkan bahwa angin tornado adalah penyebab utama munculnya lingkaran-lingkaran crop circle. Menurut risetnya, dia mendapati bahwa sejumlah besar nih dari lingkaran aneh itu muncul di ladang gandum, tempat yang biasanya memang mudah nih jadi tempat munculnya angin tornado. Nah, tapi gimana ceritanya angin tornado bisa membuat pola-pola yang simetris? Nama yang paling sering dikaitkan dengan hipotesis putaran atmosfer lagi-lagi adalah Dr. Terence Madden. Jadi Dr. Terence Madden itu memiliki teorinya sendiri, yaitu pusaran plasma yang merupakan pusaran angin bermuatan listrik yang sudah kita bahas di teori sebelumnya. Tapi di sisi lain banyak yang skeptis juga bahwa pusaran angin alamiah biasanya menghasilkan pola yang lebih acak, jadi sulit menjelaskan fraktal, kode binary, atau spiral Fibonacci yang presisi terjadi di crop circle yang ada. Next, teori yang paling populer adalah bahwa crop circle itu buatannya alien. Ini adalah teori konspirasi yang paling populer dan mendorong misteri crop circle ke ranah global. Jadi sejak tahun 1990-an, terutama di Inggris dan Amerika Serikat, dari fotografer, petani, orang-orang sekitar, itu banyak banget yang mengaku melihat ada cahaya aneh, bola energi terbang, atau UFO sebelum dan saat sebuah crop circle itu terbentuk. Hal ini membuat banyak banget orang percaya bahwa memang formasi crop circle itu dibuat sama teknologi non-manusiawi. Dan ini tentunya dibahas di media-media, termasuk di laporan komunitas UFO sampai National Geographic. Nah, kasus seperti Chilbolton 2001 tadi, itu sering ditunjukkan sebagai bukti utama. Pola ini dianggap terlalu kompleks dan terlalu spesifik untuk bisa dibuat sama manusia. Bahkan diduga sebagai balasan cerdas terhadap pesan Arecibo. Nah, tapi pesan Arecibo sendiri guys, itu masih bisa didebunk. Karena pesan Arecibo itu dikirim pada 16 November 1974 dan diarahkan menuju gugus bintang M13, Messier 13. Dan dengan informasi tersebut diperkirakan bahwa pesan tersebut baru akan sampai 25.000 tahun setelah dikirimkan. Jadi kalaupun ada balasan, balasannya akan datang 25.000 tahun setelah itu juga. Sejumlah peneliti UFO itu mengklaim bahwa crop circle yang asli, yang buatan UFO, itu memiliki keanehan-keanehan seperti node. Node itu buku dari tanamannya atau batangnya itu bengkok atau memanjang, seolah-olah dipanaskan dengan cepat, dan hanya bisa dilakukan itu dengan menggunakan gelombang mikro dan energi yang tinggi. Nah, ini teori yang paling populer guys. Apakah kalian juga percaya bahwa ini buatan UFO? Coba komen di bawah. Next. Oke, dan teori yang terakhir adalah crop circle itu terbentuk akibat zat gaib. Jadi teori yang satu ini bersifat metafisik dan menghubungkan fenomena crop circle dengan kekuatan supranatural atau spiritual. Jadi ada pihak-pihak guys yang percaya bahwa crop circle itu dibentuk oleh zat gaib, sama dengan kepercayaan mereka terhadap segitiga bermuda. Ingat kan di teori konspirasi segitiga bermuda, kita membahas juga ada orang-orang yang percaya bahwa segitiga bermuda itu adalah tempat kerajaan iblis atau jin. Dalam konteks crop circle, zat gaib atau energi spiritual yang dimaksud itu mengacu pada kekuatan yang tidak bisa diukur atau dijelaskan secara sains konvensional. Beberapa meyakini formasi ini dibuat oleh entitas spiritual, energi bumi yang tidak dikenal, atau kekuatan alam semesta yang mengirimkan pesan. Dan itu adalah teori-teori tergila tentang crop circle. Kalian pernah dengar nggak tentang crop circle sebelum kita bahas di Neror kali ini? Untuk OG Neroris, aku nggak meragukan sih, pasti kalian tahu tentang crop circles, salah satu misteri dunia yang sampai hari ini masih diperdebatkan. Kalau kalian sendiri percayanya yang mana? Coba komen di bawah
bawah. Dan apakah kalian pernah melihat sendiri crop circle di dunia nyata guys? Apakah pernah muncul? Mungkin di ladang kalian? Hebat sih kalau kalian punya ladang. Bolehlah aku datang dan mandi. Kayak nggak gitu deh Bill. Hebat sih kalau kalian punya ladang. Boleh kali sekali-kali aku menumpang mandi. Kalau ada sumurnya. Udah, terima kasih semuanya yang udah nonton. Jangan lupa subscribe, karena selama liburan ini aku akan tetap menemani kalian 4 kali seminggu dengan materi-materi yang seru-seru banget. Dan aku gak sabar untuk ketemu kalian lagi di video selanjutnya. Bye-bye! Kalau ada sumur di ladang, bolehlah aku menumpang mandi. Kalau, kayaknya harus ada panjangnya deh. Apa ya lanjutannya ya? Bertemu, apa sih? Kalau ada sumur di ladang, bolehlah ku mandi. Bolehlah ku menumpang mandi. Kalau ada umur yang panjang, Boleh kita bertemu lagi. Pasti teroris ya kan? Kalau ada sumur di ladang, bolehlah ku menumpang mandi. Kalau ada umur yang panjang, bolehlah kita ketemu lagi. Jangan lupa subscribe.